Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan seorang mahasiswa. Dia bilang kira-kira begini, "Pak, saya sebenarnya percaya Tuhan, tapi saya nggak yakin dengan agama apakah benar-benar bisa menjawab kegelisahan saya." Kalimat itu bikin saya kemudian terdiam sebentar. Di usia yang masih muda, ternyata dia sudah merasa gamang soal keyakinannya. Dan ternyata dia bukan satu-satunya. Di media sosial, di forum-forum online, bahkan mungkin di sekitar kita, semakin banyak anak muda yang mengaku berada di posisi tidak yakin, tidak ateis, tapi juga tidak sepenuhnya beriman. Inilah yang kita kenal dengan istilah agnostik. Kalau kamu merasa pernah ragu dengan imanmu atau punya teman yang bilang saya agnostik, berarti kita sedang menghadapi fenomena yang nyata. Bukan sekedar teori di buku-buku filsafat, tetapi ini benar-benar dialami oleh generasi anak muda kita. Pertanyaannya, kenapa tren ini bisa muncul begitu kuat? Apa yang salah dari cara kita mendidik iman dan juga berdakwah, sampai-sampai anak muda lebih memilih keraguan daripada keyakinannya? Di video ini saya ingin membahas fenomena agnostik di kalangan anak muda, apa penyebabnya, apa yang sebenarnya mereka cari, dan bagaimana dakwah bisa hadir dengan cara yang lebih relevan dengan kondisi saat ini. Karena bisa jadi agnostik bukan akhir dari sebuah iman, tapi justru pintu masuk untuk menemukan iman yang lebih dewasa. Semua tergantung pada bagaimana kita memberi respon. Oke, bayangkan kita hidup di zaman ketika anak muda lebih nyaman menulis status di media sosial. Aku masih ragu sama Tuhan ketimbang datang ke forum-forum pengajian atau forum ilmiah. Mereka bukan sekedar malas untuk beribadah, tapi benar-benar merasa saya nggak yakin apakah agama itu relevan buat hidup saya. Situasi ini membuat banyak orang tua, guru agama, bahkan para kiai dan dai kebingungan. Mereka yang kita hadapi bukan anak muda yang nakal, tetapi anak muda yang sedang mengalami kebingungan. Nah, kalau kita amati lebih dalam, fenomena agnostik ini punya beberapa pola. Yang pertama misalnya karena ada ledakan informasi digital. Anak muda bisa baca argumen ateis, bisa baca filsafat eksistensialisme misalnya, bahkan diskusi ilmiah tentang agama hanya dengan sekali klik di handphonenya. Atau misalnya yang kedua, kekecewaan pada figur agama. Misalnya soal kasus korupsi, kemudian intoleransi, kemudian perilaku yang buruk oleh tokoh agama, membuat mereka kemudian bertanya, kalau agamanya benar, kenapa pemeluknya seperti itu? Kemudian yang ketiga adalah soal budaya kritis anak muda. Mereka tidak mau menerima dogma yang mentah-mentah. Segalanya harus bisa dijelaskan secara logis, masuk akal, dan juga relevan. Fenomena ini bukan sekedar statistik, tapi realitas sosial yang kita temui sehari-hari di era digital seperti ini. Dan mungkin sebagian dari kita juga pernah merasakannya. Pernah nggak ketika sendirian di malam hari, kita bertanya dalam hati kita, Tuhan itu benar-benar ada apa tidak sih? Keraguan itu muncul secara manusiawi. Bedanya, sebagian orang bisa menemukan jawaban lewat pengalaman spiritual, sementara sebagian lainnya terjebak dalam kebingungan. Itulah yang dialami banyak sekali anak muda agnostik hari ini. Mereka sedang mencari, tapi tidak tahu pintu mana yang harus diketuk. Kalau begitu, apa makna dari semua ini? Fenomena agnostik justru membuka mata kita lebar-lebar. Ada yang mungkin kurang tepat atau keliru dengan cara kita berdakwah atau mendidik anak muda. Mungkin saja kita terlalu sibuk dengan ceramah, tapi lupa mendengarkan. Kita terlalu fokus pada dogma agama, tapi lupa menjawab problem yang nyata. Mungkin juga kita terlalu cepat menghakimi, padahal mereka hanya ingin diajak untuk berdialog. Insight pentingnya adalah agnostik bukan berarti menolak adanya Tuhan.
Agnostik adalah tanda bahwa mereka sedang mencari dan dakwah seharusnya hadir untuk menemani pencarian itu. Maka apa yang harus dilakukan dakwah pada hari ini atau kondisi seperti ini? Mungkin yang pertama adalah kita bisa menggunakan akal sehat kita. Jangan hanya mengutip ayat atau dogma dari Al-Quran atau hadis, tetapi kita juga menjelaskan dengan logika yang bisa dipahami oleh anak muda. Kemudian kita bisa menunjukkan keteladanan. Anak muda butuh bukti, bukan hanya janji, hanya ucapan saja. Dakwah harus hadir dalam kejujuran, kemudian kepedulian sosial, dan juga aksi yang nyata. Kemudian yang ketiga, kita bisa masuk ke dunia digital. Jangan kemudian membiarkan ruang digital hanya diisi oleh konten-konten yang dalam tanda kutip kosong. Isilah dengan dakwah yang kreatif seperti penggunaan podcast, video pendek, atau konten visual yang menginspirasi anak muda. Kemudian cara yang keempat barangkali membangun dialog. Bukan hanya monolog, mengajak mereka untuk bertanya, berdiskusi, bukan dipaksa hanya untuk menerima saja. Jadi pelajaran yang jelas adalah agnostik di kalangan anak muda bukan hanya ancaman semata. Ia adalah cermin bahwa iman tidak boleh diwariskan begitu saja, tapi perlu untuk dipikirkan, kemudian direnungkan dan dialami secara pribadi. Kalau dakwah mampu menyesuaikan diri, keraguan anak muda bisa jadi berubah untuk menjadi keyakinan yang lebih matang. Tapi kalau dakwah tetap keras kepala, maka jangan salahkan kalau generasi muda benar-benar meninggalkan agama. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita siap memperbarui cara untuk berdakwah atau mengedukasi, atau justru membiarkan mereka mencari jawaban di tempat lain? Bagaimana menurut kamu? Kalau kamu punya ide cara berdakwah yang lebih dekat dengan anak muda, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa ikuti video saya selanjutnya. Terima kasih.